Jika sebelumnya kita telah belajar bagaimana menampilkan data dari database dengan basic query builder, namun sekarang saya akan mempertunjukkan kepada Anda apa itu Eloquent, ya kan? Karena sebenarnya jika seperti ini, jika kita lihat pada HTTP controller, kita lihat di sini ada post controller, ya kan? Kita masih menggunakan basic di sini, memanggil kelas DB dan mereferensikan nama tabel yang kita punya di database. Namun ada cara yang lebih luar biasa lagi daripada yang ini. Oleh karena itu, jika kita lihat pada list artisan, open terminal atau terminal yang ada di text editor Anda, di sini Anda bisa buat PHP artisan. Mungkin kita sudah belajar membuat controller, namun di sini ada lagi yang namanya make model, yaitu membuat new Eloquent class untuk kita. Nah, mungkin Anda bingung, langsung saja kita praktekkan. Jadi begini, ketika misalnya kita buat Eloquent ini atau model Eloquent ini, Anda harus tahu bahwa ada peraturan yang dibuat oleh Laravel secara default. Boleh diikuti, boleh tidak. Jadi seperti ini. Ketika misalnya kita membuat model atau Eloquent, itu harus singular. Nantinya dia akan menganggap bahwa tabelnya adalah plural. Tadinya kita buat nama tabelnya itu adalah post. Maka sekarang nama modelnya itu adalah post. Dengan singular, bukan plural seperti yang kita lakukan di tabel, kan gitu. Maka saya enter di sini. Dia akan membuatkan model untuk kita yang itu ada di app. Ya, ada di app aja, nggak kemana-mana lagi. Dia ada di sini by default. Tapi Anda bisa merubahnya jika Anda mau. Maka saya lihat di sini ada post model. Jadi sebenarnya beberapa developer menganggap bahwa model ini hubungan antara database dan project kita. Sebenarnya tidak sesimpel itu. Karena model ini bisa juga dibuat jadi business logic. Anda bisa membuat di sini function yang Anda inginkan gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi bukan hanya this is model, this is for database only. Nah, it's not gitu. Ini bisa digunakan untuk business logic, seperti misalnya Anda ingin membuat helper function untuk query Anda, seperti itu kira-kira. Nanti akan kita bahas di episode-episode mendatang. Untuk sekarang, yang jelasnya Anda tahu bahwa dia ini miliknya adalah tabel post yang ada di database. Jika Anda lihat di sini, itu post plural, maka di sini kita buat singular. Mungkin dalam hati Anda masih bertanya, apakah bisa ketika misalnya kedua-duanya kita buat singular? Bisa. Misal di sini Anda buat singular dan di tabel Anda buat singular juga. Contoh, karena kita orang Indonesia, biasa kita buat misalnya tabel namanya kantor. Tak mungkin kita buat nama tabelnya kantor gitu, ada S-nya, kantors misalnya. Dan nama modelnya kita buat kantor memang betul. Nah, oleh karena itu ada beberapa exception yang harus kita lakukan untuk memperkenalkan bahwa dia memiliki tabel itu gitu. Atau kantor memiliki tabel kantor. Seperti itu kira-kira. Nanti saya akan contohkan kepada Anda yang jelasnya di sini sekarang. Saya akan menunjukkan bahwa post yang ada di sini, karena dia sudah menganggap bahwa post table itu miliknya, maka dia sekarang bisa digunakan di post controller. Di sini tepatnya. Yang ini kita hapus, dan yang ini kita hapus. Ini jadi static function di dalam kelas post. Nah, jika kita save dan refresh di browser, maka jelas di sini yang pertama kelas post tidak ditemukan. Kenapa? Karena jika kita lihat pada post.php atau post modelnya, di sini dia ada namespace namanya app. Maka ketika kita ingin menggunakannya, kita bisa referensikan dia tepat di sini. Maka saya buat di sini backslash dan diikuti dengan app namespace-nya. Jika kita lihat di sini kan app dia. Maka di sini kita buat app juga. Kita refresh di browser, maka sekarang dia sudah berhasil. Mungkin Anda tidak berhasil karena di previous video saya sengaja membuat ini error which is not found kan gitu. Maka jika kita refresh sekarang di betul-betul data atau di slug yang ada di post table, maka itu sudah bisa. Oke, balik ke pembahasan kita di video sebelumnya. Ketika misalnya datanya null, maka kita harus throw 404. Itu seharusnya. Maka yang Anda lakukan adalah Anda buat di sini if, ya kan, is null sama dengan post atau dalam function post, saya akan di sini buat abort 404. Jika Anda tidak tahu abort ini maksudnya apa, ini adalah helper function yang bisa kita gunakan dalam Laravel ketika kita ingin return ke 404 page. Maka sekarang jika kita refresh di browser, dia langsung pergi ke 404. Namun, jika Anda tidak tahu, ada yang lebih ringan dari ini atau ada yang lebih simple dari ini. Saya akan buat di sini, saya akan hapus is null-nya dan di sini saya akan kasih not atau tanda seru. Kita refresh di browser, maka ini tetap juga jalan. Namun ada yang lebih simple lagi dari ini. Saya akan hapus ini dan saya akan buat di sini or fail. Jadi ketika Anda buat di sini parse untuk menampilkan satu dari collection array,
Dan jika Anda tambah or file-nya, maka dia akan langsung menanya, kalau aku nggak ada, aku langsung akan pergi ke 404 page. Seperti itu kira-kira logikanya. Nah, sekarang jika kita refresh di browser, hasilnya sama saja. Which is ini yang kita harapkan, kan gitu. Ketika misalnya ada postnya, maka dia akan jalan. The second post, first post, dan lain-lain. Ketika misalnya kita buat di sini, third post, it's nothing. I will go for I4 page. Seperti itu kira-kira. Saya akan kembalikan dulu ini ke first post biar supaya nampak bahwa ini sudah berjalan, dan saya akan lihat pada post controller. Di sini jika Anda lihat kita masih mereferensikan full class name-nya di sini. Bagaimana seandainya ini mempunyai class name yang banyak? Contohnya models. Kita mempunyai model class name dan di dalamnya misalnya ada post, kira-kira seperti itu. Maka itu sangat tidak luar biasa ketika Anda melakukannya di sini. Yang kita lakukan di sini cukup memanggil nama kelas Eloquent-nya dan kita lakukan dia di atas ini. Seperti layaknya jika Anda di sini ada request, itu kira-kira gunanya seperti itu. Maka di sini saya buat use up post. Ya kan? Karena di sini jika kita lihat flow-nya dari up dia masuk ke post, ya kan? Nah, sekarang jika kita refresh di browser, hasilnya tetap sama saja, namun lebih clean dari yang tadi. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang post tadi. Sekarang di sini jika misalnya saya buka kembali table saya dan saya akan lihat pada struktur, di sini saya akan rename menjadi post singular yang seperti yang kita bahas sebelumnya. Saya tekan Command S untuk save ya, maka sekarang tabel ini sudah menjadi post bukan post. Oke, saya refresh di browser, maka jelas di sini best table view not found. Artinya post tidak bisa menyangka bahwa post itu adalah tabelnya. Namun ketika kita mempunyai case seperti ini, harus ada dong solusinya, kan gitu. Maka oleh karena itu, kita harus memperkenalkan kepada model post bahwa dia adalah tabelnya. Maka di sini saya buat protected table post. Dengan cara seperti ini, maka sekarang post model ini kenal bahwa tabelnya adalah post yang ada di sini, bukan post yang tadi. Ketika misalnya saya refresh di browser, maka sekarang jalan seperti yang tadi. Namun ketika misalnya tabelnya kita ganti lagi menjadi post seperti ini, saya tekan S, Command S ya, bukan S, Command S atau Control S, maka dia tersimpan sekarang menjadi tabel post. Dan sekarang jika saya refresh, maka dia akan error. Errornya kenapa? Karena di sini sudah kita kenalkan bahwa nama tabelnya itu adalah post. Sementara dia tidak bisa melihat di mana post table berada. Maka sekarang jika misalnya kita membuatnya post, harusnya kita buat di sini post. Tapi karena sudah seperti itu defaultnya, singular untuk modelnya, maka plural untuk tabelnya, dia tidak perlu lagi dikenalkan. Dia langsung kenal bahwa this is my body, kan gitu. Kira-kira seperti itulah. Kita refresh, maka hasilnya sama seperti yang tadi. Oke, saya rasa untuk pelajaran ini bisa saya tutup sekarang dan I see you on the next video.